Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah anak buah kapal Barokah Jaya. Penyuplai cairan filler atau silikon cair ilegal untuk payudara ditangkap polisi. Hari ini pemirsa, 85 sekolah di Jakarta gelar uji coba sekolah tatap muka. Halo pemirsa, selamat siang. Saya Wilson Purba akan menemani Anda selama 90 menit ke depan dalam program iNews Siang. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Bernadetta Ginting. Selamat siang, Deta. Informasi apa yang akan kita sampaikan dalam iNews Siang hari ini? Selamat siang Wilson dan juga pemirsa. Hari ini kita akan mengupdate informasi terkait dengan kondisi pengungsian banjir bandang di Nusa Tenggara Timur. Dan nanti kita juga akan melihat persiapan ulang tahun iNews yang ke-6 selama 90 menit ke depan. Inilah iNews Siang selengkapnya. Kesal karena sering dimarahi, seorang kernet angkutan kota di Kota Medan, Sumatera Utara tega membunuh sopirnya. Berniat menghilangkan jejak, pelaku membuang jasad korban ke semak belukar. Fadilah Aidil tersungkur lemas usai ditembak timah panas oleh pihak kepolisian. Pria yang berprofesi sebagai kernet angkutan kota ini ditangkap usai membunuh Junaidi yang tak lain merupakan sopirnya. Motifnya hanya karena kesal sering dimarahi dan menilai korban pelit terhadap pelaku. Pelaku membuang jasad korban ke semak belukar di kawasan pergudangan Intan Tembung, Medan. Tanpa dia sadari, aksi pelaku terekam kamera pengawas. Kemudian korban sedang melepas ban, kemudian tersangka memukul korban di kepala bagian belakang. Kemudian tersangka ini membawa angkot, kemudian angkot ini dipilah-pilah, kemudian tersangka berusaha menjual. Kenapa dibunuh? Cekcokan di dalam angkot. Cekcok apa itu penyebabnya? Akibat kerusakan motor. Terus? Nah itu aja, ngambil lempar pakai rokok aku. Nah, Terus? kami bantam dalam. Dari hasil penangkapan, polisi amankan sejumlah barang bukti, yaitu 1 unit angkot, HP, batu yang digunakan untuk menghabiskan nyawa korban, dan 4 buah ban. Pelaku dijerat pasal 338 Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah anak buah kapal Barokah Jaya. Total tim SAR berhasil menemukan 4 ABK dan 13 diantaranya masih dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah anak buah kapal Barokah Jaya ke Pelabuhan Eretan, Indramayu. Jenazah korban ditemukan di bawah kapal Hepco Pionir dengan kondisi terjerat jaring. Dengan tambahan 1 korban tewas, total tim SAR gabungan telah menemukan 4 ABK dalam kondisi tewas dan 13 lainnya masih belum ditemukan. Jenazah lantas dibawa ambulans ke Rumah Sakit Bayangkara guna proses identifikasi. Kita hentikan ya dengan tibanya 1 korban yang berhasil ditemukan tadi pukul 18 kurang lebih ya, mendekati maghrib. Dan saat ini semua alut karena cuaca tidak mendukung, semua stay untuk istirahat dan tentunya besok akan kita maksimalkan kembali ya mulai pukul 07.00. Pencarian korban tabrakan kapal motor Barokah Jaya dengan MV Hepco Pionir terhambat cuaca yang tak menentu.
Tingginya gelombang hingga kencangnya tiupan angin membuat petugas harus berhati-hati melakukan pencarian korban. Petugas dibantu perahu nelayan untuk mempercepat proses pencarian. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Pemirsa, wanita Parubaya histeris saat terjaring razia penyandang masalah kesejahteraan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Diduga wanita Parubaya ini adalah gelandangan yang berusaha mengelabui petugas. Wanita Parubaya ini berontak dan histeris saat akan diamankan petugas Satpol PP di Jalan Pangkalan Asem, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada pagi tadi. Ia terus menolak saat akan dibawa petugas ke Panti Sosial Cipayung, Jakarta Timur. Evakuasi sempat berjalan alot, namun petugas akhirnya berhasil merayu gelandangan untuk ikut naik ke atas mobil. Ini orang kecamatan, Bu. Selain mengamankan gelandangan, razia PMKS jelang bulan suci Ramadan juga menyasar pemulung, pengemis, dan pengamen ondel-ondel. Mereka didata untuk selanjutnya dikirim ke Gor Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk menjalani karantina. Kegiatan operasi ASI asuh dalam rangka menjelang puasa Ramadan ini, kita menjaring tadi 21 PMKS. Di antaranya ondel-ondel, gelandangan pengemis, kita jaring untuk kita data dan kita kirim ke GOR. Petugas gabungan dari TNI Polri dan Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan petugas lapas untuk melakukan razia dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan tahun 2021. Dari dalam lapas, pemirsa, petugas menemukan berbagai barang. Razia di dalam lapas digelar petugas gabungan TNI, Polri, dan BNN. Razia digelar untuk mencegah adanya peredaran narkoba dan benda terlarang di dalam rumah tahanan. Di rutan kelas 2B Pajangan, Bantul, razia digelar di 3 wisma lapas, Wisma Amarta, Pringkondani, dan Chandra Dibuka. Petugas merazia setiap kamar lapas hingga barang pribadi milik warga binaan. Dalam razia yang berlangsung selama 3 jam, petugas menemukan pisau cukur, batu baterai, dan potongan selang plastik. Sementara di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jatinegara, Jakarta, 27 telepon genggam, 3 modem, 8 charger, dan sejumlah peralatan rumah tangga ditemukan petugas gabungan. Diduga, barang-barang ini masuk ke lapas saat mesin X-ray rusak beberapa waktu lalu. Ada kerusakan sehingga tidak bisa membaca barang-barang yang akan masuk ke dalam. Jadi kita selalu melaksanakan razia baik itu insidentil maupun secara rutin. Tetapi masih ada juga kita temukan yang mungkin pada saat dirazia tidak kurang tepat objeknya atau tempat penggeledahannya, dia lewat, terbebaslah dia. Nah, begitu ada penggeledahan secara massal seperti malam ini harus terjaring semuanya. Sementara razia yang dilakukan di lapas kelas 2B Tanjung Balai, petugas gabungan menemukan 3 paket sabu yang disembunyikan di dalam bak mandi. Selain itu, petugas juga menemukan barang-barang terlarang di dalam lapas seperti puluhan ponsel, pisau, dan barang elektronik. Barang-barang yang ditemukan akan dimusnahkan, sementara temuan narkoba akan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Tanjung Balai untuk diselidiki lebih lanjut. Razia dilakukan serentak di seluruh Indonesia dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan tahun 2021. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, polisi menangkap pelaku pembunuhan berantai 2 wanita muda di Kabupaten Kulon Progo. Pelaku tega menghabisi nyawa korban lantaran tergiur harta yang dibawa korban. Pelaku pembunuhan terhadap 2 wanita muda yang jasadnya ditemukan beberapa hari lalu di Wisma Sermo dan Dermaga Pantai Gelagah, Kabupaten Kulon Progo berhasil diungkap Polres Kulon Progo, Yogyakarta. Pelaku berinisial NAF ditangkap polisi berkat penyelidikan kasus pembunuhan Takdir Sunariati yang jasadnya ditemukan di kawasan Dermaga Pantai Gelagah, Kabupaten Kulon Progo. Kepada polisi, pelaku mengaku juga membunuh Desi Sri Diantari
yang jenazahnya ditemukan di kawasan Wisma Serpong. Tersangka mengaku membunuh keduanya dengan cara menambahkan racun di minuman korban. Pelaku kemudian kabur dengan membawa harta milik korbannya. Dari tangan tersangka, polisi menyita sepeda motor, telepon seluler, anting emas, dan dompet milik korban. Pelaku sebelum membunuh meminta korban untuk menjemput pelaku di tempat yang sudah ditentukan. Untuk alasannya untuk berkencan, dan kemudian di saat mereka berkencan atau jalan-jalan, tersangka membeli minuman dan obat sakit kepala di warung-warung terdekat. Untuk kedua korban juga dibunuh dengan cara yang sama, melalui racun dalam minuman, dengan cara minuman soda dicampur dengan obat sakit kepala. Tersangka dijerat pasal penganiayaan dan pembunuhan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Barat menangkap ML, penyuplai cairan filler atau silikon cair yang digunakan pelaku filler payudara ilegal. Dari tangan ML, petugas menyita ratusan liter cairan silikon cair industri tanpa merek dan izin edar. Polisi berhasil meringkus ML, penyuplai filler atau silikon cair di rumahnya di Batam, Kepulauan Riau. ML merupakan penyuplai filler kepada SR, pelaku filler ilegal yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka diketahui telah melakukan tindakan filler payudara terhadap 15 pelanggan dengan tarif Rp3 juta untuk 250 cc dan Rp5 juta untuk 500 cc. Ironisnya, tersangka bukanlah seorang dokter dan berlatar belakang sarjana pertanian. Di mana tersangka SR ini dengan saudara LC melakukan kegiatan yaitu secara privat pelatihan tentang filler payudara. Itu hanya dilakukan sehari pelatihan ini, dan yang bersangkutan atau tersangka SR diberikan sertifikat oleh saudara LC. Ya, nah sertifikat inilah yang menurut hasil penyelidikan kami itu digunakan untuk bisa membuat korban percaya terkait dengan praktek yang dilakukan oleh tersangka SR. Sebelumnya polisi menangkap SR, pelaku suntik filler payudara ilegal di Tangerang Selatan, Banten. Saat kediamannya digeledah, pelaku tak berkutik. Terungkap bahwa pelaku tak memiliki izin praktik dan bukan tenaga medis. Polisi menemukan sejumlah alat suntik, cairan anestesi, dan varian silikon yang diduga dipakai untuk praktik ilegal filler payudara. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan 2 orang korban yang merasa tertipu dengan layanan filler payudara yang belakangan diketahui ilegal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita diduga muncikari ditangkap di rumahnya. Dalam bentrokan saksi, pelaku dan anak buahnya dibayar dengan mata uang dolar Amerika Serikat. Polresta Mataram, Nusa Tenggara Barat menggeledah sebuah kos-kosan yang juga tempat tinggal mucikari berinisial NM. Penangkapan ini berawal dari penggerebekan hotel yang merupakan lokasi prostitusi NH, salah satu anak buah NM. Sejumlah bukti transfer diamankan dari lokasi. Dari hasil penyelidikan, NM, perempuan berusia 27 tahun, bukan mucikari sembarangan. Walaupun hanya memiliki 3 anak buah, namun tarif yang ditawarkan cukup mahal, sekitar 3,5 juta rupiah. Transaksi pun dilakukan dengan menggunakan dolar Amerika. Di lokasi yang dilakukan oleh TKP diamankan beberapa benda, diantaranya ada selimut, berikut juga ada alat pengaman kontrasepsi, dan setelah itu dikembangkan ke lokasi kos-kosan terhadap saudara-saudari NM. NM ditetapkan sebagai tersangka penyedia prostitusi dan melanggar pasal 296 KUHP dengan ancaman 1 tahun 4 bulan penjara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sarang tawon berukuran 1,5 meter di Taman Selangit, Jakarta dimusnahkan petugas Sudin Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Sebelumnya pemirsa, telah ada 5 orang yang menjadi korban gigitan tawon berjenis Vespa afinis tersebut.
Menggunakan alat pelindung diri lengkap yang ditutup rapat dengan lakban, petugas bersiap melakukan evakuasi. Perlahan tapi pasti, petugas mendekati sarang tawon setengah meter yang bergelantung kokoh di atas pohon dengan ketinggian 4 meter di Taman Selangit, Kemayoran, Jakarta Pusat. Mengingat ganasnya tawon, petugas pun membakarnya agar tak membahayakan. Menurut pedagang di sekitar lokasi, tawon jenis Vespa afinis itu sangat meresahkan karena telah menggigit sedikitnya 5 orang warga, mulai dari pengemudi ojek online, pedagang, hingga pengunjung yang tengah menyantap makanan. 5 orang. 5 orang kenapa dia, Pak? Korban 5 orang, paling 6 orang. Tadi yang terakhir orang Gojek Grab ya, Grab. Kenapa tuh? Itu karena ada angin kencang. Terus dia berhenti di situ di bawahnya. Ya. Nah, tawonnya itu nyerang ke kepalanya sampai 5 tawon itu 5. Oh, 5 luka. Sampai dilempar. Motornya sampai dilempar motornya. Oh, gitu. Dia lari. Nah, terus di sini yang korban istri saya di paha. Terus karyawan sini sama di paha juga. Lagi pada makan gitu diserang? Lagi pada makan, daripada duduk. Tukang sate di kepalanya sampai sakit 2 hari dia. Selanjutnya, petugas meminta warga segera melapor ke Sudin Pemadam Kebakaran terdekat jika menemukan sarang tawon yang membahayakan. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Hari kedua proses evakuasi warga di 3 desa akibat luapan Sungai Benenai, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur masih terus dilakukan oleh tim gabungan TNI Polri. Sementara di lokasi pengungsian, warga mulai kesulitan untuk mendapatkan pasokan air bersih. Proses evakuasi korban banjir bandang dilakukan di Desa Fahiluka, Desa Lawalu, dan Desa Naimana, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Warga yang selama 2 hari terjebak akhirnya mulai berhasil dievakuasi dengan menggunakan traktor. Dari hasil penyisiran, masih banyak warga yang terjebak di dalam rubah. Tim evakuasi juga masih mencari korban yang hilang. Tingginya banjir dan derasnya air membuat akses jalan ke setiap desa masih lumpuh total. Sementara evakuasi berjalan dengan lancar, cuma terkendala dengan alat prasarana. Yang dibutuhkan itu apa? Yang kami butuhkan sini perahu karet, lengkap dengan mesinnya. Kemudian kalau bisa traktor. Sementara di desa pengungsian, belasan ribu warga dari Kecamatan Malaka Tegah dan Malaka Barat mulai kesulitan mendapatkan pasokan air bersih, selimut, dan tikar. Dari pemerintah, dari pengusaha yang besar bisa bantu kami untuk perbaiki kami punya rumah, supaya kami bisa tinggal kembali. Warga berharap pemerintah lebih cepat dan serius menangani dampak dari banjir bandang tersebut. Salah satunya dengan membenahi tanggul yang jebol agar aktivitas warga dapat kembali pulih. Dari Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong, iNews melaporkan. Seorang ayah di Luwu, Sulawesi Selatan menggendong putrinya naik turun gunung demi bisa sekolah online. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.